Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini saya berwasiat untuk kita semua, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bersyukur atas limpahan karunia nikmat. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang tidak hanya diucapkan tapi juga dituangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati, saling menghargai, saling memberi, saling menerima dalam kebaikan. Semoga dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan terus melimpahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua, terutama yang bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mari senantiasa kita terus sanjungkan untuk Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, bisa tercurah kepada para sahabat beliau, dan tercurah kepada kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Semoga terus menyampaikan sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari akhir kita akan sama-sama mendapat syafaat dari beliau. Syafaat adalah upaya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menolong umatnya untuk masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, judul khutbah singkat pada siang hari ini yaitu ketika ajal datang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kita semua dan peringatan itu sangatlah serius. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza ja'ala jahum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat akan mendapati ajal. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika ajal itu datang kepadanya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa akan kita majukan sedikit pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan bisa kita mundurkan. Kaum muslimin, jelas sudah
peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita hidup ini hanya menunggu giliran, antrian kematian. Bila sudah datang kematian, semua yang bertautan dengan duniawi putus. Harta benda, handai tolan, anak istri dan seterusnya putus. Hanya 3 perkara yang ikut ke dalam alam kubur, yaitu doa dari anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu amal jariah. Maka sebelum datang kematian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Syukur kalau mau menambah keimanan dan ketakwaan itu dengan sedekah. Di mata kita, sedekah terlihat memberi sesuatu untuk orang lain. Sejatinya itulah harta yang akan kita miliki kelak di hari akhir. Pahala-pahala yang kita kumpulkan di dunia ini nanti di akhirat akan mencari kita, akan menunggu kita sebagai tuannya yang mulia, yaitu menunggu di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala itu tidak akan salah memilih tuannya, dan pula pahala-pahala itu tidak akan pula nyasar kepada orang yang lain. Kaum muslimin, sebaliknya, bila hidup di dunia ini banyak bergelimang dosa, maka ia akan ditunggu dosa-dosanya di tempat yang mengerikan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepenggal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah datang kematian, mayat akan dimandikan, mayat akan dikafani, mayat akan disolatkan, dan mayat itu pun akan diusung ke dalam liang kubur. Fa in kanat solehah, kalaulah yang meninggal itu ketika hidup di dunia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, roh mayat yang sedang diusung itu akan berkata, qaddimuni ya Allah, persegerakanlah aku menuju pintu kubur. Mengapa? Roh mayat yang sedang diusung itu minta agar dipercepat dibawa ke lubang kubur, karena roh mayat itu melihat pintu kubur bagaikan pintu Jannatun Naim, pintu surga yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, sebaliknya, apabila yang meninggal itu ketika diusung sewaktu hidup di dunia bukan orang soleh, ia berucap, ya wailaha, celakalah aku, karena roh mayat yang sedang diusung, yang ketika hidup di dunia itu banyak bergelimang dosa, dia melihat lubang kuburnya sangat mengerikan, yaitu lubang kufronataniron, lubang neraka. Ruh mayat ini merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ji'urni ya Allah, ta'ali ya Allah, Rabbi ji'urni ya Allah, ta'ali ya Allah, kembalikan aku ya Allah, aku akan taat kepadamu, kembalikan aku ya Allah, aku akan taat kepadamu. Kaum muslimin, dengan sepenggal hadis ini, maka gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajal atau kematian pasti akan menjemput kita, karena seluruh yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Maka mari kita mencari bekal untuk hidup setelah mati. Hanya satu kali kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jadikanlah dunia ini taman tempat kita bertanam kebaikan, agar kita nanti bisa memetik
kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga besar manfaatnya dan semoga pahala-pahala yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.